Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam membuat tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mata kuliah mediatik dan pembelajaran. Baik, pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu peran teknologi dan media belajar. Dalam peran teknologi dan media dalam belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian teknologi dan media, yang kedua yaitu peran teknologi dan media belajar. Yang pertama, pengertian teknologi dalam media. Pengertian teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk menemukan suatu ilmu yang praktis, pengetahuan terapan atau dapat pada diterjemahkan dalam seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, pengertian teknologi ini yaitu alat untuk membantu semua orang dalam mencapai suatu tujuan agar dapat memberikan tanggapan atau memberikan solusi untuk mencari tugas-tugas atau sebuah mata pelajaran yang selalu benar. Yang kedua yaitu pengertian media. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, pengertian media ini maksudnya itu sarana informasi yang menyampaikan pemberitahuan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat menerima informasi itu, baik dari yang berdekatan baik itu yang berkejauhan. Contohnya seseorang memberikan informasi tentang adanya virus corona tersebut. Nah, sehingga pencapaian pemberitahuan berita tersebut dapat cepat dan dapat dimengerti oleh negara atau seseorang tersebut. Nah, kita masuk sekarang yaitu pengertian teknologi pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan ini yaitu sarana untuk mencapai suatu sistem pendidikan yang dimananya di dalamnya itu terdapat contohnya seperti alat-alat untuk menyampaikan informasi kepada siswa, baik itu mahasiswa, dosen, guru, dan lain sebagainya. Nah, media pendidikan merupakan salah satu jenis perangsang bagi siswa agar terjadi suatu kegiatan. Nah, berkaitan dengan yang namanya tadi teknologi pendidikan, media ini digunakan untuk perangsang suatu siswa sehingga pelajaran yang dia pelajari tersebut dia dapat mengerti dan dapat cepat mengerti agar suatu proses belajar mengajar tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, kita masuk sekarang peran teknologi dan media dalam belajar. Yaitu yang pertama yaitu sebagai peran tambahan, yaitu teknologi media pembelajaran sebagai peran tambahan ini maksudnya itu terjadi alat pengajaran di samping dari metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Nah, maksud dari ini itu suatu pengganti atau penambah untuk pengajaran seorang guru di dalam sebuah pendidikan. Nah, contohnya seperti pembuatan media visual. Nah, sehingga jika guru menampilkan di layar infocus tersebut, siswa dapat mengerti yang namanya contohnya yang namanya seperti perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai pelengkap, yaitu teknologi dan media dikatakan berperan sebagai pelengkap dalam arti teknologi sebagai pelengkap yang mendukung pengguna media dan proses pembelajaran.
Nah, maksud dari sebagai pelengkap ini yaitu untuk melengkapi suatu proses pembelajaran yang diajarkan di dalam pendidikan tersebut atau di dalam sekolah tersebut. Jadi jika alat teknologi ini dapat di harus ada di dalam sebuah sekolah karena untuk melengkapi mahasiswa atau siswa yang harus mereka ajari. Yang ketiga yaitu sebagai pengganti, yaitu teknologi dan media dikatakan berperan sebagai pengganti dalam artian teknologi dan pengganti sebagai kegiatan belajar jarak jauh. Nah, maksud dari sini itu alat pengganti. Nah, sekarang karena ada wadahnya virus corona sehingga siswa hanya bisa belajar di rumah. Nah, sekarang siswa baik itu siswa maupun mahasiswa, mereka hanya bisa belajar di rumah. Nah, sekarang yang mengajarkannya itu dosen, tetapi dosen hanya memberi judul, tapi siswa itu harus bertanya seperti di Google, di YouTube untuk mencari materi-materi yang mereka pelajari. Yang berikutnya yaitu fungsi serta manfaat teknologi dan media dalam belajar. Yang pertama yaitu fungsi teknologi dalam belajar, fungsi media dalam belajar, manfaat teknologi dalam belajar, manfaat media dalam belajar. Kita masuk yang pertama yaitu fungsi teknologi dalam belajar. Yang pertama, fungsi teknologi dalam belajarnya yaitu teknologi berfungsi sebagai alat. Nah, teknologi ini dikatakan sebagai alat, berfungsi sebagai alat ini yaitu untuk membantu pelajaran mahasiswa, misalnya mengelola kata-kata, mengolah angka, membuat unsur grafik, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf data pegawai keuangan dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Maksud dari ini yaitu teknologi berfungsi sebagai alat pengetahuan, yaitu alat teknologi ini dapat membantu seseorang dalam mencari apa yang dia tidak tahu, sehingga dia bisa bertanya seperti di Google, di Chrome, atau di mana, atau di YouTube di situ. Dalam hal ini teknologi sebagai bagian disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa Yang ketiga yaitu teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pelajaran. Nah, alat teknologi ini berfungsi sebagai alat pembelajaran yaitu seperti laptop. Sekarang mereka bisa menggunakan laptop untuk belajar, seperti belajar mengetik, belajar membuat Excel. Fungsi media belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu maksudnya fungsi media belajar ini yaitu alat teknologi ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Contohnya dosen memberikan tugas sehingga alat media berfungsi untuk menampilkan pembelajaran tersebut di layar infokus jika ada infokus. Yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, sehingga jika guru memberi pelajaran di dalam hal tersebut atau di dalam infokus, siswa dapat memberikan tugas tersebut dengan secara mudah. Manfaat teknologi belajar. Yang pertama yaitu mempermudah pembuatan media pembelajaran. Yang kedua mempermudah penyampaian media pembelajaran yang disampaikan di kelas. Mempermudah guru dan siswa dalam pencarian belajar lainnya selain melalui buku. Ya, maksud dari mempermudah guru dan siswa dalam pencarian sumber belajar lain ini yaitu mereka tidak hanya memperoleh pelajaran tersebut hanya di buku, tetapi mereka mencari juga referensi dari luar seperti di Google dan lain sebagainya.
Yang berikutnya itu manfaat media belajar. Manfaat media belajar ini yang pertama itu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Efisiensi dalam waktu dan tenaga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Media dapat membutuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, berubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, jika saya simpulkan di sini, saya simpulkan peran teknologi dan media dalam belajar ini atau di dalam dunia pendidikan itu untuk mempermudah baik itu siswa, mahasiswa, guru, dosen dalam mencari tugas dan menggabung tugas-tugas yang ada yang akan mereka pelajari sehingga mempercepat dan menseragamkan tugas-tugas tersebut. Nah, demikianlah hasil yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian audio visual ini, saya minta maaf. Demikian akhir kata saya ucapkan Yahoo.